Berita Republik Mimpi dan kita akan lanjutkan kembali debat terbuka antara pemerintah Republik Mimpi melawan tokoh oposisi Kli Pelipur Lara. Silakan Pak Kli. Yang mau ditanyakan lagi apa? Iya, ini mengenai pilkada Pak. Pilkada. Pilkada yang saya minta nanti benar-benar menjadi pemilihan kepala daerah, jangan menjadi pemilihan kepala dagelan, ini beda. Jadi tolong dibedakan demi penegakan demokrasi, bukan demokrasi. Ya, demokrasi. Dan saya pesan DFND kepada hadirin semuanya, demokrasi sulit ditegakkan di negeri Republik Mimpi. Karena mahasiswa harus siap-siap, karena demokrasi terdiri dari dua suku kata, demo dan kerasi. Ingat, tuntutan Anda akan sulit diterima, karena setiap demo dikerasi. Setiap demo dikerasi, berbahaya. Ini yang terpenting. Mengenai peluang calon perseorangan atau calon independen, Pak, bagaimana pendapat Bapak? Bagus, karena itu tidak melalui partai besar dan partai kecil. Partai besar dan partai kecil hanya ada di catering. Ini yang terpenting ya. Cuma catering yang ada, partai besar dan partai kecil. Strateginya, Pak, strategi untuk? Kan kita tahu banyak masalah keuangan, money politik. Ini menghindari istilah DKP, ya. Dana kampanye pemilihan. Ini kita hindari. Karena apa? Ingat, untuk menjadi seorang gubernur itu biayanya tidak sedikit. Minimal 3M. 3 miliar. Ya, filosofinya 3M berbahaya sangat sekali. Karena 3M itu menguras, menimbun, dan menutup. Ini bahaya. Setelah menguras, menimbun harta, kemudian menutup masalahnya supaya orang tidak dengar. Ini bahaya. Ini berbahaya. Baik, terima kasih banyak Pak Kli. Namun sebelumnya, sebelum saya mempersilakan kepada Bapak Wakil Presiden, saya ingatkan juga kepada pemirsa bahwa kami mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Republik Mimpi di news.com setiap hari Minggu jam 21.05 dan siaran ulangnya pada hari Senin siang jam 13.05. Mohon maaf apabila ada parodi ataupun kata-kata kami yang kurang berkenan. Dan sekarang saya persilakan kembali kepada Bapak Wakil Presiden Jarwo Kuat. Ya. Oh, begini. Ini ada sebuah email dari Australia membuktikan bahwa saya lebih dicintai daripada saudara oplosan ini. Dari Australia, Eropa, Amerika, semua yang ngirim email. Nah, salah satunya saya baca ini dari siapa tadi Dependi? Dari Travis Yates. Wow. Bahasa Inggris saya, wah, jangan ditanya. Saya 2 kali ikut ujian, Dependi. Ujian apa, Pak? Yang pertama TOEFL. TOEFL. Yang kedua? Yang kedua TOEL. TOEL. Aduh asik, Pak. Ya. Nah, ini saya akan bacakan secara suara dari dalam hati saya. Oke. Ya, silakan. Dengan bahasa Inggris yang begitu fasih. My name is Travis Yates, and I'm an Australian living here in Cairns, Australia. I just saw a story about Republic Mimpi on a news program here called Dateline. I was very happy to see that a show like Republic Mimpi is being made in Indonesia. They showed me a few scenes from the show, and I found them very funny. Maybe you can make an English version of your website someday so that the rest of the world can see what is happening in Indonesia and feel closer to its people. I have traveled to many countries, and I am very aware that, despite a few minor cultural differences, people are very much the same all over the world. The Australian and Indonesian governments have had their problems over the years, but it's great to see the Indonesian people have similar values as us. Keep up the good work. Thanks. Dijelaskan artinya? Oh, jadi begini DA-nya. Saya bukan orang yang besar kepala. Saya tidak sombong, tidak congkak, rajin menabung. Nah, supaya tidak sok saya menguasai bahasa asing dan menerjemahkannya, saya minta Dependi untuk menjelaskan. Silakan Dependi. Ya, baik. Jadi kira-kira dia mengatakan bahwa dia menonton acara news.com ini ditayangkan di stasiun televisi di Australia. Kan sudah ditayangkan di 12 negara, dan dia mengatakan dia senang sekali melihat bahwa dalam parodi politik yang banyak di berbagai negara maju itu ada unsur-unsur universalisme gitu, bahwa orang bisa juga tertawa dalam politik dan tidak memilih jalur-jalur konflik atau kekerasan, dan mengirim salam untuk bangsa ini. Kira-kira begitu, Pak. Oh, gitu ya. Ternyata terjemahan itu
nggak beda-beda sama saya tuh terjemahannya. Ya, baik ya. Oke, jadi saudara oplosan, Oposan, Pak. tetap saya yang paling kuat. Kami pemerintahlah yang paling tahu persoalan bangsa, serta berusaha untuk memperbaikinya. Iya. Dan ingat, Anda saya anggap cuma BBM. Baru bisa.